Partikel penyusun benda dan makhluk hidup. Selamat datang di virtual meeting kelas 9. Oke, ditonton sampai selesai ya videonya, jangan sampai di skip. Oke anak-anak, di sini saya memiliki 4 buah benda. Nah, apa yang akan kita temukan di sini? Pertama, di setiap kita sentuh benda tersebut dari masing-masing itu, pasti di setiap permukaannya itu berbeda-beda. Dan saat kita angkat pun, mereka itu memiliki massa yang berbeda-beda. Hal ini karena mereka itu tersusun oleh partikel yang berbeda-beda. Nah, di sini kita akan mulai bertanya kepada profesor, apa itu partikel? Menurutnya, partikel itu adalah sebagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi. Partikel dari materi tersebut kita susun menjadi 3, yaitu atom, molekul, dan ion. Kita bahas ya satu persatu. Atom itu apa sih? Atom itu adalah sebuah partikel terkecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Partikel terkecil itu tidak dapat kita bagi lagi. Atom ini terdiri dari atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Baik, ini adalah gambar yang terbentuk dari atom tersebut. Nah, dari gambar tersebut, itu yang paling tengah adalah bentuk dari si atom tersebut yang bisa bermuatan positif, atau biasa disebut sebagai proton. Selain proton, di sana juga ada neutron. Artinya, dia itu tidak ada muatan. Sedangkan yang paling keluar itu adalah elektron. Tapi yang sering kita sebut adalah proton dan neutron itu. Baik, sekarang yang kedua yaitu molekul. Molekul itu adalah gabungan dari 2 atau lebih atom, baik antara atom yang sejenis maupun berbeda jenis. Misalnya, berdasarkan jenis atom-atom pembentuknya, molekul dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah molekul unsur atau gabungan dari atom-atom yang sejenis. Ada lagi yaitu molekul senyawa, yaitu gabungan dari atom-atom yang berbeda. Arti kalau senyawa itu adalah berbeda jenis, begitu. Baik, contohnya jika saya mempunyai 2 atom, yaitu oksigen dan hidrogen. Contoh, jika saya gabungkan antara oksigen dan oksigen itu, maka hasilnya itu adalah O2, karena itu memiliki sama jenis atau sejenis. Begitu juga dengan hidrogen. Jika hidrogen itu saya jadikan 2, maka itu akan menjadi H2. Itu bisa dikatakan sebagai molekul unsur. Jika seandainya saya gabungkan antara H dengan O, maka dia itu akan menjadi H2O yang akan berubah menjadi suatu molekul air. Beda ya. Dan ini adalah contoh dari molekul senyawa. Ini contoh yang sudah kita bahas barusan, yaitu ada contoh H2 itu tentang struktur molekulnya, dan nitrogen yaitu N2. Struktur molekulnya itu adalah N2. Dan klorida itu dilambangkan dengan Cl2. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor itu lambangnya P4. Jadi itu adalah molekul unsurnya, yaitu molekul yang sejenis semuanya. Tetapi di sini saya juga punya contoh tentang molekul senyawa.
dan ini bisa dikatakan berbeda jenis. Seperti contohnya tadi, yaitu U bergabung dengan H atau H2O, itu bisa dikatakan sebagai air. Sedangkan karbon dioksida itu adalah CO2. C itu karena dilambungkan sebagai karbon dan O2 itu sebagai oksigen. Dan amonia itu adalah NH3. Nitrogen itu dilambangkan sebagai N dan H. Jadi NH3 itu adalah sebuah rumus kimianya. Sekarang yang ketiga tentang ion. Ion itu merupakan sebuah atom yang bermuatan. Jadi ada muatannya nih. Bermuatan itu maksudnya ion itu memiliki bermuatan positif dan bermuatan negatif. Jadi positif itu bisa dikatakan sebagai kation dan negatif itu sebagai anion. Di sini saat ada pembentukan ion kita sebut sebagai proses ionisasi. Baik, ini contohnya dalam kehidupan kita. Contohnya, Tuhan juga telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya, berfotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis pada tumbuhan dapat digambarkan sebagai berikut. Ada karbon dioksida, ada air, dan membutuhkan cahaya matahari. Dan dihasilkan di sini ada yang namanya glukosa, yang kemudian juga dihasilkan oleh oksigen. Jadi sebenarnya yang ada di bumi ini adalah tersusun dari sebuah atom-atom yang kemudian menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Oke, sekarang kita lihat mana yang masuk molekul unsurnya dan mana yang masuk molekul senyawa. Ini kalau CO2 itu kan berbeda. Ini ada C, ada O, berarti itu termasuk dalam unsur molekul senyawa. Begitu juga dengan H2O, juga molekul senyawa. Nah, ini lagi ada C6, H12 dan O6. Itu juga termasuk molekul senyawa. Beda dengan O2, yaitu molekul unsur. Contohnya di sini kita tuh disuruh menghitung tentang neutron, proton, dan elektron. Jadi kita hitung aja kalau neutron yang tidak memiliki muatannya, yang tidak ada muatan positif negatifnya nih ya, itu ada 1, 2, 3, 4. Begitupun dengan proton dan elektron, kita cuma menghitung saja ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teori atom. Jadi atom ini sudah dipikirkan oleh orang-orang terdahulu, oleh para ilmuwan, dengan memiliki teori masing-masing. Bagaimana sih teori mereka? Teori yang pertama adalah teori atom Dalton atau John Dalton. Menurutnya atom itu sebagai bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Berarti ini yang sudah paling terkecil ya. Contoh gambarnya seperti itu ya, yang berwarna merah. Kemudian, setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Jadi, jika unsurnya itu berbeda, pasti berbeda. Dan jika unsurnya sama, pasti juga sama. Dan atom-atom dapat bergabung membentuk suatu molekul. Dan itu menurut pendapat teori atom Dalton ya. Selanjutnya yaitu teori atom Thomson atau Joseph John Thomson. Menurutnya atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Kismis itu apa? Ya, misis ya. Selanjutnya adalah teori atom Ernest Rutherford. Menurut dia, atom seperti bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa.
sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Jadi Ernst ini yang pertama kali membuat inti atom dari teorinya ya. Maksudnya itu adalah yang di tengah-tengah tersebut itu merupakan suatu intinya dari atom. Di sana kita lihat ada proton, ada neutron, dan elektron. Jadi pusat intinya itu adalah neutron itu menurut teori Ernst ya. Selanjutnya teori atom Bohr atau Niels Bohr. Menurutnya atom terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu orbit yang disebut kulit atom. Tentu di sini berbeda-beda ya dari orbitnya itu, ada yang melengkung, ada yang bundar dari masing-masing teori. Tetap sama ya tentang elektron, proton, dan neutron itu tetap dibahas ya. Jadi cuman perbedaannya itu pada orbitnya. Selanjutnya tentang teori atom modern atau mekanika gelombang. Jadi menurut teori ini atom tersusun atas partikel subatom yaitu neutron atau N, proton atau P, dan elektron E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak dikelilingi inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Jadi gambar-gambar sebelumnya itu kita kelihatan gambar-gambar elektronnya. Akan tetapi menurut teori atom modern, ini elektronnya bergerak sangat cepat sehingga kita tidak tahu letaknya itu di mana. Akan tetapi itu letaknya tetap di luar. Pada bagian awan elektron tersebut berposisi, sehingga posisi elektron tersebut tidak dapat kita tentukan. Jadi pada gambar lainnya bisa kita lihat bisa seperti ini, pada bagian tengahnya ini, dan ini bagian terluarnya. Jadi tidak bisa kita lihat ya, sehingga tidak dapat kita lihat di mana letak elektronnya itu saking cepatnya. Jadi seperti inilah menurut teorinya itu tadi. Kalian masih ingat apa tidak kalau yang nomor 1 ini itu menurut teori atom Dalton, dan yang kedua itu yang ada muatan positifnya seperti kismis yang tadi kita bahas itu. Jadi ini menurut teori atom Thomson. Yang ketiga, yang ini sudah ada intinya, tetapi lintasannya ya yang pada bagian luarnya itu ada elektronnya. Ini menurut teori Rutherford. Selanjutnya itu menurut teori Bohr yang sudah ada orbitnya. Selanjutnya itu gambar menurut teori mekanika gelombang atau modern. Nah, sekarang kita lihat gambarnya itu bahwa seiring perkembangannya zaman, maka teori itu semakin diperbarui ya. Jadi itu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.